근데 여기 왜 그러냐? 아니 그게 말이야. 가라. 우리 어머니 집. Ini adalah hari di mana Tae-sek dibebaskan setelah ia menjalani hukuman di penjara selama 10 tahun atas perbuatannya yang telah membunuh salah seorang anggota geng yang menyerangnya terlebih dahulu atas perintah dari pimpinan geng paling kuat di kotanya itu. Selama di penjara ia menghabiskan waktunya dengan belajar banyak hal, seperti salah satunya keterampilan memperbaiki kendaraan. Tidak banyak kerabat yang menjenguknya selama di dalam penjara. Tak disangka, ibu dari anggota geng yang dibunuhnya itu datang menjenguknya di hari pertama ia menjalani hukumannya. Awalnya ia ingin meluapkan amarahnya dan memaki Tae-sek yang telah membunuh putranya itu. Tapi justru sebaliknya ia memaafkannya, karena selama hidupnya ia belum pernah melihat seorang pria yang menangis begitu tulus dan meminta maaf darinya. Ia tersentuh akan hal itu dan menyadari bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Sejak saat itu ia mulai rutin mengunjungi Tae-sek dan menjadikannya anak angkat, serta memberinya sebuah hadiah berupa sebuah buku catatan sehari-hari. Akhirnya ia sampai di kota asalnya. Ia merasa asing dan hampir tidak dapat mengenali kampung halamannya sendiri karena telah mengalami banyak perubahan selama 10 tahun ini. Kemudian ia pergi menyapa dua teman lamanya yang boleh dibilang sukses dan punya anak buah masing-masing. Yang pertama bernama Changmu dan satunya lagi bernama Yangki yang memakai anting-anting di telinga kirinya. Yangki merasa khawatir dan berprasangka buruk terhadap Tae-sek dan mengutus anak buahnya mengawasi gerak-gerik Tae-sek. Tae-sek yang telah bertobat dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak kembali lagi ke dunia hitam, serta ia tidak punya tempat untuk dituju lagi. Akhirnya ia memutuskan untuk tinggal bersama ibu angkatnya. Ibu angkatnya sangat senang dan menyambut kedatangan Tae-sek, tapi putri kandung dari ibu angkatnya agak kesal dan sedikit tidak menyukai Tae-sek yang akan tinggal bersama mereka ke depannya nanti. Keesokan harinya Changmu membawa beberapa anak buahnya membuat onar di restoran milik ibu angkat Tae-sek. Kebetulan Tae-sek berada di tempat dan langsung menghentikannya. Changmu terkejut dan ketakutan serta langsung pergi setelah mengetahui kalau restoran itu adalah milik ibu angkat Tae-sek. Semua tanah di wilayah itu sudah dibelinya dan restoran ibu angkat Tae-sek tepat di tengah-tengah wilayah yang rencananya akan dibangun sebuah mall nantinya. Pimpinan geng yang sekarang sudah menjabat sebagai anggota DPR di kota itu sangat marah sekali karena bawahannya tidak dapat mengurus hal tersebut. Jadi ia sendiri yang turun tangan dan merencanakan sesuatu yang sangat kejam demi mencapai tujuannya. Di sisi lain, Tae-sek yang baru bebas dari penjara harus secara rutin memberikan laporan ke kantor polisi setempat. Kebetulan adik kelasnya yang sering dibully olehnya di bangku sekolah dulu, sekarang menjadi kepala satuan tugas di situ. Ia menaruh dendam serta mengagumi Tae-sek, di mana 10 tahun yang lalu Tae-sek adalah seorang gangster yang sangat tangguh dan ditakuti oleh lawan-lawannya. Tae-sek yang mendapatkan pekerjaan di sebuah bengkel mobil, sangat disukai oleh bosnya karena ia sangat rajin sekali pada waktu bekerja. Hari demi hari berlalu, putri mulai menyukai dan menerima kehadiran Tae-sek dan menganggapnya sebagai kakak. Putri yang lemah dalam pelajaran matematika mendapatkan bimbingan belajar dari Tae-sek, yang kebetulan ternyata selama 10 tahun di dalam penjara, Tae-sek mendapatkan pendidikan gratis dari narapidana lain yang sebelumnya adalah seorang guru. Tae-sek pintar dalam semua mata pelajaran kecuali pelajaran bahasa Inggris karena di dalam penjara tidak ada guru bahasa Inggris. Sebagai gantinya putri menjadi guru bahasa Inggris Tae-sek. Di hari berikutnya, beberapa preman datang mengusik Tae-sek dan menghajarnya untuk memancing amarah Tae-sek supaya ia membalas memukul, yang nantinya akan dijadikan alasan untuk memenjarakannya kembali. Ini adalah perangkap yang dibuat oleh pimpinan geng serta bekerja sama dengan polisi yang menaruh dendam terhadap Tae-sek. Ternyata rencana mereka tidak berhasil. Tae-sek yang telah berjanji untuk tidak berkelahi lagi, hanya bisa menahan semua pukulan-pukulan preman itu tanpa membalas. Di sisi lain, putri yang pulang dari sekolah langsung diserang oleh orang tak dikenal dan dilarikan ke rumah sakit. Mengetahui hal tersebut, ibu angkatnya sangat sedih dan berkata kalau dari awal ia menjual restorannya peristiwa buruk ini tidak akan terjadi. Kemudian ia memutuskan untuk melepas restorannya dan membawa pergi keluarganya untuk meninggalkan kota ini. Dengan perasaan yang kecewa dan sedih, Tae-sek bertemu dengan pimpinan gang dan berkata kalau keluarga mereka akan pergi dari kota ini. Tapi pimpinan gang yang memang seorang bajingan itu merasa tidak puas dengan melepaskan mereka begitu saja. Lalu ia memerintahkan Yangki untuk membunuh ibu angkat Tae-sek dan mengambil sertifikat kepemilikan restorannya. Di malam hari
harinya Yongki langsung menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sangat kejam. Sesaat kemudian Taisek yang pulang ke rumah mendapati ibu angkatnya yang sudah tewas dalam posisi tergantung dan melihat sebuah anting-anting yang tidak asing baginya. Hatinya sangat hancur dan merasa bertanggung jawab karena tidak bisa menjaga ibu angkatnya. Setelah berkabung ia mulai meminum minuman alkohol lagi dan kembali pada kebiasaan buruknya dan merasa putus asa karena keluarga barunya sudah hancur berantakan. Klub malam megah yang sudah disiram oleh bahan bakar minyak langsung menyulut api dengan cepat. Harimau tidur akhirnya terbangun, pembantaian massal pun dimulai. Setelah mencukur habis pion, peluncur, kuda dan benteng, kepala raja dihancurkan dengan sangat kejam tanpa rasa ampun. Akhirnya sang sutradara menginginkan aktor utama kita dalam keadaan putus asa dan tidak ingin hidup lagi terbakar bersama gedung megah ini setelah misi balas dendam selesai. Beberapa tahun kemudian putri yang sudah dewasa akhirnya menjadi seorang dosen matematika di sebuah perguruan tinggi dan melewati hari-harinya sendirian di dunia ini. Cukup sekian untuk hari ini. Jika suka dengan alur cerita film dari kami, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Akan ada video menarik lainnya yang akan datang. Sampai ketemu lagi di channel Pangkas Film.